Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada Bapak Ibu, Saudara kami, Jemaat GPD Ebenezer Duku Pakis dan Jemaat GPD Gloria Karangrejo, dimanapun saat ini berada yang sangat dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan kita untuk menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Yakin dan percayalah, yang sakit Tuhan Yesus berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan Yesus berikan kekuatan, dan yang susah Tuhan Yesus berikan penghiburan di dalam kehidupannya. Asalkan tetap yakin dan percaya, bergantung dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, saat ini banyak sekali orang-orang yang senantiasa bersyukur di dalam kehidupannya bila menghadapi sesuatu yang baik-baik saja. Baik diberkati dalam perekonomiannya, diberkati dalam kesehatannya, diberkati dalam pekerjaan dan usahanya, diberkati dalam pendidikannya. Mereka sangat mudah sekali untuk mengucap syukur dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana jika hal itu berbalik? Kondisinya sangat porak-poranda, kesehatannya terganggu, perekonomiannya carut-marut, usaha pekerjaannya lagi terpuruk, pendidikannya lagi bermasalah. Masihkah ada ucapan syukur di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dalam firman yang hidup, demikian firman Tuhan. Hendaklah saudara selalu mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Di sini Tuhan menegaskan, hendaklah kita semua senantiasa mengucap syukur di dalam Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, bersyukur artinya adalah rasa berterima kasih kita kepada Allah. Dan bersyukur hakikatnya merupakan kepuasan ataupun kerinduan hati kita ataupun kesepakatan kita atas semua keputusan yang Tuhan berikan kepada kita, baik di dalam suka maupun duka, baik di dalam berkelimpahan maupun kekurangan, baik di dalam kesehatan maupun sakit penyakit, sekali lagi tanpa ada keinginan hati kita untuk komplain dan protes kepada Tuhan. Kenapa hal ini Tuhan izinkan untuk kita hadapi? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kami dikasihi Tuhan, manfaat bila kita setiap saat bersyukur apapun yang saat ini kita hadapi, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kenapa kita menjadi orang-orang yang kuat? Karena dalam hati kita, dalam pikiran kita itu tidak ada suatu tekanan atau suatu haleluya, kekhawatiran untuk menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup ini. Karena apa? Hati dan jiwa kita senantiasa bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dengan bersyukur akan menjadikan kita orang-orang yang taat akan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi Tuhan, masalah apapun yang saat ini Tuhan izinkan untuk kita hadapi, tetaplah bersyukur, maka di situ kita akan menjadi orang yang kuat dan kita akan menjadi orang-orang yang taat untuk melakukan apa menjadi kehendak Tuhan di dalam menghadapi permasalahan. Puji Tuhan, di dalam bersyukur ada pertolongan Tuhan. Senantiasalah kita bersyukur supaya apa? Pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam segala permasalahan kita. Dan di dalam bersyukur, maka mukjizat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini yang Tuhan izinkan untuk kita jalani, tetaplah bersyukur supaya pertolongan Tuhan dinyatakan dan mukjizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bila kita tidak bersyukur, maka pertolongan Tuhan akan semakin jauh, mukjizat Tuhan akan semakin jauh. Apalagi pada saat kita menghadapi masalah, kita ngedumel, kita ngerutu, kita komplain, dan kita protes pada Tuhan.
maka pertolongan Tuhan akan semakin jauh dalam diri kita dan mukjizat Tuhan akan semakin jauh dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bersyukur adalah pilihan, bukan perasaan. Memang tidak mudah untuk bersyukur setiap saat dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus senantiasa menolong, menopang, dan melindungi kita di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Dan Tuhan Yesus menjanjikan di kehidupan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian melampaui batas kemampuan kita. Maukah kita semua senantiasa bersyukur apapun yang saat ini Tuhan izinkan untuk kita jalani, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, kita menjadi orang-orang yang taat, dan pertolongan Tuhan dinyatakan, dan mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kami kasih oleh Tuhan, kita satukan hati kita minta tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah memberikan rema kehidupan kami untuk senantiasa bersyukur dengan apapun yang saat ini Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan, dengan bersyukur dalam hadirat-Mu, maka di situ Tuhan akan memberikan kekuatan kami, dan Tuhan akan membentuk kami menjadi orang-orang yang taat. Dengan bersyukur, di situ ada pertolongan Tuhan dan ada mukjizat Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan ini, senantiasa bersyukur dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berilah kekuatan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa kami gunakan menjadi kesaksian bagi semua orang untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan mengucap syukur atas kasih karunia-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bersyukur karena Tuhan Yesus sudah melindungi, menolong, memberkati dan menyembuhkan kita. Immanuel.